warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Yang saya hormati Ibu Ketua KPU Kabupaten Kampar, yang saya hormati Bapak-bapak anggota KPU Kabupaten Kampar, yang saya muliakan atau yang kami muliakan Bapak Edwin Pratama sebagai wakil rakyat dari Provinsi Riau untuk DPD RI. Diucapkan selamat datang di KPU Kampar. Yang saya hormati Pak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati rekan-rekan komisioner yang hadir bertempat pada hari ini, yang kami muliakan Pak Senator kita dari DPD RI, Pak Edwin, yang juga kita merasa terhormat sekali dikunjungi dengan undangan 3 hari yang lalu. Kemudian yang saya hormati sekretaris beserta seluruh staf ahli dari Pak Edwin itu sendiri. Kemudian yang saya banggakan seluruh staf dan ASN di KPU Kabupaten Kampar yang hadir pada hari ini. Baik, puji syukur kita kirimkan dan tidak lupa juga kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita bisa berkumpul bersama di tengah pandemi Covid ini, di mana saudara-saudara kita yang sedang sakit sedang berjuang dalam melawan untuk menghindari virus pandemi ini yang makin hari juga makin meningkat. Kemudian tak lupa pula selawat beriring salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di Provinsi Riau ya, untuk dapil Provinsi Riau dan KPU Kabupaten Kampar hari ini menerima kunjungan dari Bapak anggota DPD kita. Kemudian tak lupa juga kami ucapkan selamat datang kepada Pak Edwin yang mungkin dari 2019 hingga hari ini tahun 2021 sudah 2 tahun berlalu ketika pemilu kita, dan alhamdulillah hari ini kita juga dikunjungi untuk pertama kalinya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan, apa yang diinginkan, apa yang nanti akan diberikan informasi, memberikan manfaat kepada kita dan mendapatkan hal-hal yang kita ketahui bersama. Biar nanti ngomong jelas seperti biasa.
sekarang mikir orang tuh melalui sosial media nih, dan seringkali orang tuh lebih ramah di sosial media, tapi pada saat ketemu langsung jarang. Ya, saya ketua ini ramah di sosial media, ternyata ramah di tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang menurut saya bersejarah, saya pribadi, karena masih diberi kesempatan untuk berkunjung dalam rangka kerja komisi pemilihan umum daerah Kabupaten Kampar. Dan saya berbahagia hari yang spesial ini hadir lengkap ketua dan empat komisioner lainnya. Nanti saya sampaikan apa yang jadi maksud dan tujuan saya berkunjung. Itu belum kita menyampaikan beberapa hal yang biasa kita juga memberikan salawat tentang kalau kita dan tujuan alam yang lebih besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Saya berdua izin tak memperpanjang karena ini kan semua orang kerja, orang yang punya semangat. Yang saya hormati, saya banggakan Bu Ketua ini luar biasa di provinsi itu. Ketua KPU perempuan kedua ya. Ini saya boleh tanya, ini pemilihan ketuanya apakah dipilih oleh komisioner atau gimana? Berlima gitu ya. Luar biasa. Ini tapi voting. Aklamasi. Menyerahkan. Berarti wise banget. Orang yang bijaksana. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan juga Bapak Abang Dan. Ini kalau level pergaulan sehari-hari ini Abang bagi saya. Yang hari ini diamanahkan sebagai komisioner KPUD Kabupaten Kampar. Mudah-mudahan diberi kesehatan terus. Ini yang sebelah kanan ini kayaknya pakai pensi ya. Sebelah ini nggak pakai pensi. Pak Terumur. Nanti rencananya pakai pensi. Tapi karena KPU dipakai TikTok sih tapi itu positif banget ya. Positif Pak. Saya melihat cara yang luar biasa, cerdas. Karena orang kan nggak berpikir bagaimana memanfaatkan sosial media yang sebenarnya itu, mohon maaf saya agak anti juga sebetulnya dengan konten-konten yang tidak penting. Itu bisa ditransformasi jadi konten yang positif. Jadi apresiasi untuk Ibu Ketua dan Bapak-bapak dan Bapak. Serta ini Pak Sekretaris kita, Bang Syaf. Mudah-mudahan saya terus. Coba sedikit dulu. Saya bukan mau ini. Saya memahami karena KPU ini penyelenggara dan harus serius dalam bekerja. Dan memang tidak diperuntukkan untuk acara-acara seremonial. Secara spesifik memang kita tidak bermitra dengan KPU dalam rangka menunaikan tugas-tugas kita. Namun saya cukup dialog dengan
melibatkan semua profesi. Saya mulai tadi saya tanya dengan Ibu. Anggaran dari KPUD ini bagaimana? Dengan ini, saya memahami betul apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari KPU. Karena ini adalah hal yang sangat penting berdua. Dan nanti dari kunjungan ini di awal saya sampaikan, kalau seandainya ada aspirasi, saya juga akan menyurati secara bagaimana hasil kunjungan kami, tidak dalam rangka memberikan tekanan, tapi memberikan catatan bahwa ada hal-hal yang harus diprioritaskan oleh pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Dan yang kedua, kami diamanahkan oleh lembaga ini di alat kelengkapan Badan Akuntabilitas Publik DPR, BAP DPR. Tugasnya itu adalah untuk menindaklanjuti hasil temuan dari BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, yang PS pertama atau yang kedua. Nanti kita yang menindaklanjuti dengan seluruh entitas yang ada di hasil temuan BPK. Yang kedua, tugas dari BAP itu adalah menindaklanjuti aspirasi berkaitan dengan maladministrasi, dugaan korupsi di masing-masing lembaga berdasarkan laporan. Ini kami bermitra intens dengan kejaksaan, kepolisian, bagaimana mengawal anggaran-anggaran dari negara ini. Ini dengan akun yang aktif itu 240 juta, bayangkan. Jadi hampir 270 juta itu akunnya hampir full. Tapi ternyata user itu ada yang kabur. Nah, melihat fenomena ini, saya berkeyakinan keputusan pemerintah apapun, nah ini kan bagian dari lembaga yang dibiayai oleh BPK, harus melihat hal itu sebagai satu hal yang strategis. Dan saya Bapak semua memantau, melihat update itu kemarin ke tempat kiri ya, taruh ini dulu pakai kapal sampan, terus kemarin berkeroyok segala macam. Saya pikir ini mohon maaf nih bapak-bapak ibu semua, ada anggaran? Ternyata nggak ada anggaran. Kerjaan dari tahan apa ya? Kalau diistilahkan itu hadir saya ke sini mungkin ya, saya tak tahu ke depannya saya bisa kesediakan. Karena di tahun 2022 itu proses itu udah masuk hampir 2022. Karena saya catat betul nih 2022. Pemilu kita Februari 2024. Pilkada kita itu bulan November 2024. Apa ini dimulai kalau nggak salah bulan Juli atau Agustus pendaftaran untuk pilkada. Pemilu ini bulan Maret 2023 sudah akan ada dinamika yang luar biasa. Jadi satu tahun. Nah, di 2022 pasti tahapan pekerjaan sudah dimulai oleh waktu itu. Ini tak lama lagi, cuman ngitung berapa bulan kita masuk di 2022. Jadi saya mohon selalu didoakan untuk bisa amanah dalam jabatan ini. Saya menyadari waktu
saya sekarang ini adalah berkat kepercayaan dari masyarakat juga. Tanpa dukungan dari masyarakat beliau, saya tak jadi apa-apa. Di pemilihan yang lalu, saya dapat suara itu 263.000. Provinsi Riau, kebetulan 263.000, nomor 2 atau 9. Di Kabupaten Kampar saya dapat 41.000. 237 ya. Canggih ya Bang. Dan juga di ketua 41.000, 237 ya. Rinciannya di desa mana? Joni tahu. Ternyata setelah saya lihat dari data, dari awalnya 56 orang yang daftar di DPD, lewat verifikasi 4 kali 27 orang, ternyata orang yang berkaitan dengan Kampar itu ada 9. Terima kasih pada Pak Edwin. Tentu ada beberapa hal yang nanti juga ditambahkan oleh pimpinan lainnya untuk diskusi yang akan disampaikan nanti, atau keterangan penjelasan saya nanti juga ada yang ditambahkan oleh pimpinan, karena memang untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu kita ketua divisinya Pak Andi Putra, kemudian untuk optimalisasi media sosial itu di bawah naungan divisi SDM itu Pak Sardalis. Itu ini tambahan-tambahan informasinya nanti akan diberikan oleh masing-masing ketua divisi, dan tidak memperpanjang lagi nih Pak Edwin untuk permasalahan tadi, kenapa Dukcapil ya tidak memberikan data secara gamblang pada KPU, nanti juga akan dijelaskan oleh Pak Andi Putra, karena memang untuk saling berkoordinasi dengan pihak Dukcapil, yang intens itu adalah ketua divisinya, dan kemudian dari hasil data pemilih berkelanjutan kita ini, dari jumlah DPT terakhir kita di tahun 2019 itu Pak Edwin 475435 di Kampar dan 475435 untuk di Kabupaten Kampar yang sudah ditetapkan DPT-nya. Kemudian kita sudah melaksanakan data pemilih berkelanjutan hingga Juli kemarin kita plenokan. Sekarang berjumlah pergerakannya 479088. Jadi ada pergerakan sekitar 3.000-an ya, 3.000-an data yang kita mutakhirkan. Namun di sini perlu tanda kutip dimutakhirkan itu belum di-online-kan. Nah, belum kita online, karena memang untuk di KPU yang tidak melaksanakan pemilihan itu ada sistem informasi data pemilih SIDALI itu dibuka pada saat pemilihan, pada saat masuk tahapan. Nah, jadi ini adalah data yang kita input manual, yang kita verifikasi langsung turun ke bawah, dan data by name, by address, kemudian diatur juga dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu berdasarkan TPS juga. Nah, ini juga sudah kita susun berdasarkan TPS. Pergerakan-pergerakan inilah yang nanti berdasarkan komunikasi kita dengan Dukcapil, Dukcapil menganggap bahwa data yang didapatkan oleh KPU itu adalah lebih akurat. Jadi apa yang kami dapatkan ini nanti akan kita serahkan ke Dukcapil untuk menjadi dasar database mereka, gitu. Karena untuk data kematian itu kita untuk menghapus di data kependudukan harus ada surat keterangan akta kematian, Pak Edwin. Nah, tentu ini tidak semerta-merta dihapus oleh Dukcapil. Nah, sementara KPU mendapatkan data kematian ini berdasarkan laporan dari desa atau laporan dari keluarga itu sendiri. Nah, dasar inilah nanti yang akan kami bawa ke Dukcapil. Nah, dan Dukcapil nanti akan memfollow up ke desa, berapa jumlah yang meninggal di desa tersebut. Nah, begitulah sistem kerjasama KPU dengan Dukcapil. Nah,
Untuk pembahasan bahwa Dukcapil memberikan data secara gamblang itu memang tidak, Pak Edwin, tapi mereka memberikan hanya berdasarkan jumlah, misalkan jumlah kematian bulan ini sekian. Tapi KPU membutuhkan data yang lengkap agar harus dilampirkan NIK dan NKK. Nanti ini akan diteruskan dijelaskan oleh Pak Andi Putra. Kita langsung saja pada Pak Andi Putra. Kami persilakan. Berdasarkan data pemilih terakhir, yakni daftar pemilu tetap tahun 2019 lalu, yakni ada 3 hal yang menjadi tugas kami dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Pertama, menambahkan potensi pemilih baru terhadap pemilih yang belum terdaftar pada daftar pemilih tetap di 2019 lalu. Kemudian juga pemilih yang tidak memenuhi syarat seperti pemilih yang tidak yang sudah meninggal dunia, pemilih yang pindah domisili, dan pemilih yang hari ini sudah menjadi TNI, Polri dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yakni perbaikan data pemilih, manakala berdasarkan informasi yang kita terima dari pemilih ataupun dari masyarakat berkaitan dengan daftar data pemilihnya yang terdaftar di dalam daftar pemilih yang tidak sesuai dengan identitas kependudukannya, maka dari dasar itu kita lakukan perbaikan seperti ada kesalahan NIK, ada kesalahan nama yang tidak sesuai dengan identitas kependudukannya. Maka melalui momen pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini kita update setiap bulannya, kita mutakhirkan dan kita rekapitulasikan, dan kita berkewajiban untuk menyampaikan informasi tersebut melalui papan pengumuman milik KPU dan juga web milik KPU serta media lokal melalui pintunya Diskominfo Kabupaten Kampar. Kemudian selain itu juga mengacu kepada surat dinas Ketua KPU RI nomor 366 ini, kami sekali sebulan juga melakukan rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder dan juga Bawaslu Kabupaten Kampar berkaitan dengan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Seluruh yang berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu kita sampaikan, selain hasil rekapitulasinya kita sampaikan setiap bulan, juga terhadap progres tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu melalui rapat koordinasi kita sampaikan secara gamblang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang sama-sama kita muliakan pimpinan kita Bapak Edwin Pratama. Alhamdulillah, penting sekali. Semoga Allah jaga selalu keimanan, kesabaran dan kesehatannya. Amin ya rabbal alamin. Saya sedikit mengikuti pembicaraan yang sudah Bapak Ibu mendahului saya tadi, sehingga ada beberapa hal yang menurut saya mungkin perlu juga diketengahkan berkaitan dengan kondisi Kampar pada saat sekarang dan mudah-mudahan ke depan. Pertama sekali tadi disampaikan oleh Pak Andi, Kabupaten Kampar ini adalah daerah yang terluas, mungkin sedikit saja beda dengan ini. Penduduk Kampar di semester akhir 2021 kita hitung pada tanggal 37 Juni itu 790.333 penduduk Kampar. Di dalamnya ada potensi yang sudah berpotensi PTT, ada yang tidak. Ini berdasarkan data agregat kecamatan. Pada semester akhir di semester pertama di 2019 kita didukung oleh regulasi. Pertama sekali ada surat edaran KPU nomor 172, terus terakhir sekarang ini 244,
kami diminta di 244 itu diminta untuk bermitra dengan instansi pemerintah. Pemerintah sudah kami data ada 17 instansi pemerintah dan 10 non pemerintah, termasuk partai politik, termasuk ormas-ormas yang intinya punya catatan, dalam catatan kami yang non pemerintah itu yang dianggap bisa sejalan dengan pikiran pemerintah, tidak yang dalam melaksanakan program ADRT mereka dalam kesehatan. Gunanya apa ini? Kita lihat di SE 244 itu ada 5 poin. Dan ketika kami disuruh untuk membuat WhatsApp grup baku masuk Badan Koordinasi Keumuman, gunanya kami itu secara kilat-kilas bisa menyebarkan informasi yang dikerjakan KPU. Nah, sekarang tadi yang sampaikan Bu Ketua, karena tidak tahapan, tapi ada kegiatan yang 2 bergulir, DPG, kemudian penggalangan media sosial ini. KPU dan Bawaslu itu ada SE bersamanya, diterbitkan pada tanggal 16 April. Besok kita pemilihan, malamnya itu muncul SE bersama. Jadi DPK ini kapan dia bisa memilih itu? Apabila masih ada ketersediaan surat-surat. Jadi 2019 ini banyak kali DPK yang bermunculan. Jadi ada kaitan dengan DPB ini, makanya DPB itu dari sekarang terus dilakukan. Di DPK kita ada 34.000 ya, KPD ya, ada 34.000. Jadi memang DPK ini atau DPP ini memang kerja kita bersama ya, beserta pemilu dengan negara. Karena kalau masyarakat ini kalau tidak ikut kita membantunya terusnya, jadi kadang-kadang tidak mau yang terus ke DP ya. Jadi memang intinya dari sekarang sudah mulai kita. Jadi diarahkan masyarakat itu, jangan bermunculan nanti ya. KTP itu 10 hari menjelang pemilihan baru banyak membuat KTP. Nanti ketualangan kita di DPK. Jadi berdasarkan Undang-Undang 7 tadi dengan SE Bawaslu KPU Bawaslu, kadang-kadang tak sinkron, berbeda tafsiran. Sehingga kami itu dilaporkan ke DKPP juga. Ya, tapi alhamdulillah dikasih peringatan ya, sampai ke situ. Teguran tak intinya, karena bisa menjawab ya dari penjelasan undang-undang dan SE tadi. Jadi berkaitan undang-undang ini juga memang harus ya yang di pusat dan kami sebagai regulator dan regulasi jelas. Telah memberikan semacam masukan atau kami memberikan masukan dan tanggapan dari DPD kita. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menjadi untuk diwujudkan atau tidak 100% mana yang mungkin prioritas yang bisa dikabulkan. Sekali lagi saya karena waktu sudah masuk, saya sebagai tim wawancara mengucapkan terima kasih. Saya gunakan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.